Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Amma ba'd. Anak-anak hebat, solih dan solihah yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4, yakni mari berperilaku terpuji bersama dengan Bu Wahyuni, guru pendidikan agama Islam dari SDN Dukuh Menanggal 1 Surabaya. Anak-anak hebat, solih dan solihah, mari bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar agar ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Angkat kedua tangan, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak hebat, solih dan solihah yang dirahmati oleh Allah, perilaku terpuji yang akan kita pelajari kali ini adalah yang pertama adalah gemar membaca, kedua pantang menyerah, yang ketiga rendah hati, dan yang keempat adalah hemat. Yang pertama adalah gemar membaca. Apa itu arti gemar? Gemar itu menurut bahasa artinya suka atau senang. Gemar membaca merupakan bentuk kesenangan terhadap kegiatan membaca. Perintah gemar membaca itu ada di dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Anak-anak hebat, solih dan solihah, manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita gemar membaca adalah yang pertama akan menjadikan kita menjadi pandai. Yang kedua akan mendorong kita untuk kreatif. Yang ketiga akan menambah pengetahuan dan informasi. Dan yang keempat akan memperkaya ide-ide cemerlang. Anak-anak hebat, solih dan solihah yang dirahmati oleh Allah, sifat yang kedua, perilaku terpuji yang kedua yang kita pelajari kali ini adalah pantang menyerah. Apa itu pantang menyerah? Pantang menyerah itu adalah sikap sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang diinginkan walau terdapat berbagai rintangan dan hambatan. Sikap pantang menyerah itu ditunjukkan dengan tidak mudah putus asa walau mengalami kegagalan. Seorang muslim itu harus memiliki sikap pantang menyerah untuk mencapai apa yang diinginkan. Jika terdapat kegagalan, ia akan terus berusaha dan mengulang kembali dan menjadikan kegagalannya itu sebagai pelajaran untuk berusaha bangkit kembali. Manusia yang beriman kepada Allah, dia pasti akan memiliki sikap optimis dan selalu ingin mencoba dan terus mencoba, tidak berputus asa. Sebagaimana firman Allah yang ada di dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Yang artinya, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Dan sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Intinya adalah ketika manusia itu mau berusaha dan pantang menyerah, maka insya Allah pasti akan memberikan kemudahan. Dan pastinya kesuksesan itu akan diraih oleh manusia yang memiliki sikap pantang menyerah. Anak-anak hebat, solih dan solihah yang dirahmati oleh Allah, perilaku terpuji yang ketiga adalah rendah hati. Rendah hati itu biasa juga kita sebut dengan sikap tawadhu, yang artinya tidak sombong atau tidak angkuh, tidak merasa dirinya lebih tinggi derajatnya, tidak merasa dirinya paling hebat, tidak merasa dirinya paling bisa. Dalam pergaulan sehari-hari dengan teman, dengan saudara, dengan siapa saja, orang yang memiliki sikap rendah hati itu pasti akan saling menghormati, menghargai orang lain yang ada di sekitarnya. Tidak memandang orang lain lebih lemah daripada dirinya. Orang yang memiliki sikap rendah hati pasti akan menghargai kemampuan yang dimiliki oleh orang lain dan tidak melihat orang lain itu lemah. Nah, anak-anak hebat, solih dan solihah, contoh dari perilaku rendah hati dalam kehidupan kita sehari-hari bisa dicontohkan sebagai berikut. Yang pertama, selalu menyapa atau mengucapkan salam ketika bertemu dengan orang lain. Yang kedua, tidak menonjolkan kemampuan yang dimilikinya kepada orang lain. Yang ketiga, dia tidak akan pilih kasih dalam berteman. Teman siapapun pasti akan dia ajak bermain. Yang keempat, orang yang rendah hati itu tidak suka dipuji orang-orang lain. Dan pastinya orang yang rendah hati itu memiliki sikap sederhana. Anak-anak hebat, solih dan solihah, sikap terpuji yang keempat yang kita pelajari kali ini adalah hemat. Apa itu hemat? Hemat artinya tidak boros atau tidak berfoya-foya. Selalu berhati-hati dalam membelanjakan dan menggunakan harta. Sikap hemat itu dapat diterapkan di berbagai bidang. Misalkan kita menghemat sumber daya alam dengan menggunakan listrik secukupnya. Jika sudah tidak digunakan, maka kita matikan. Ada lagi sikap hemat yang bisa kita lakukan, yakni hemat air, tidak membuang-buang air. Ketika sudah selesai, keran airnya segera kita matikan. Sikap hemat berikutnya adalah ketika pergi kemana-mana dan tidak terlalu jauh, kita gunakan sepeda angin atau berjalan kaki. Selain menghemat, juga akan membuat badan kita menjadi lebih sehat. Contoh hemat berikutnya bagaimana? Contoh hemat berikutnya adalah menyisihkan uang saku untuk ditabung yang akhirnya bisa kita gunakan untuk bekal di masa yang akan datang. Anak-anak hebat, solih dan solihah yang dirahmati oleh Allah, pelajaran tentang mari berperilaku terpuji kali ini sudah kita pelajari bersama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Bu Yuni mohon undur diri.
Sampai bertemu kembali di pelajaran berikutnya. Apabila ada kekurangan, Bu Yuni mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.